Sudah mencapai atau memiliki banyak hal, tapi tidak kunjung merasakan kebahagiaan. Malah lebih banyak rasa-rasa hambar, hampa, dan jenuh dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa bisa begitu sulit untuk merasakan kebahagiaan ini? Simak uraiannya di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di akhir minggu kali ini bersama saya Algus Kanalendra di live restoration serial video. Seperti biasa di perjumpaan kali ini juga kita akan mengangkat sebuah tema yang menyoal prinsip restorasi kehidupan dan transformasi diri, di mana tema kita kali ini akan menyoal satu hal yang agak-agak lain dari biasanya, yaitu tema kebahagiaan. Di berbagai episode yang sudah dikupas di live restoration serial video ini, Anda mungkin sudah mendapati bahwa berkali-kali saya mengunggah berbagai tema yang berhubungan dengan penyembuhan atau perbaikan kualitas hidup. Bagaimana membebaskan diri dari kebencian, kemarahan, dan berbagai hal lainnya. Termasuk juga bagaimana meningkatkan kualitas pencapaian. Tapi agaknya satu tema yang belum saya bahas adalah tema yang berhubungan dengan kebahagiaan, karena sebagai seorang coach saya menemui berbagai klien dengan berbagai jenis latar belakang. Ada klien-klien yang datang pada saya dengan kondisi membutuhkan perbaikan atau penyembuhan. Mereka datang dengan sebuah kondisi yang carut-marut, ada kalanya mereka sulit mengendalikan emosi dalam dirinya, sulit untuk memaafkan, sulit untuk berdamai dengan luka batin dalam dirinya, atau sulit untuk bisa mewujudkan peningkatan hidup menuju kondisi ideal yang mereka harapkan. Maka di sana saya menjalankan peran profesi saya untuk membantu terciptanya proses perbaikan atau penyembuhan tersebut. Tapi dengan beragamnya jenis klien yang datang ini, ada juga klien tertentu yang datang dengan situasi yang tidak kalah rumit. Mereka sudah memiliki berbagai hal, sudah mencapai berbagai hal yang bagi orang lain di luar sana merupakan hal-hal yang fenomenal. Tapi mereka datang dengan keluhan sulit untuk bisa merasa bahagia. Mereka merasa hampa di tengah segala pencapaiannya itu dan bahkan merasa bingung atau bahkan jenuh. Dan itulah yang saya angkat di episode kali ini, yaitu apa yang membuat seseorang sulit untuk merasakan kebahagiaan atau sulit untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Sebelum memasuki bahasan kita, tidak lupa saya mengajak Anda untuk silakan subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sehingga nantinya ketika saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya. Lalu, apa saja hal-hal yang membuat seseorang sulit untuk bisa bahagia ini? Yang pertama, yang paling mendasar sekali sebelum kita masuk ke topik-topik yang cukup bersifat filosofis, yaitu yang bersifat sangat sederhana, yaitu jangankah merasa bahagia. Untuk bisa bertahan hidup saja masih kerepotan. Artinya masih ada berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, berbagai tuntutan kehidupan yang masih memusingkan, yang membuat orang-orang masih bergelut dengan berbagai suasana bertahan hidup yang jangankan dulu merasakan kebahagiaan, untuk bisa menyambung waktu saja sudah baik adanya. Tapi jangan salah, ada juga orang-orang yang di tengah segala kerumitan tempaan hidup itu masih juga bisa merasakan kebahagiaan. Mereka sudah menyadari apa yang membuat mereka bahagia dan mereka mengadaptasi rasa bahagia itu dalam kehidupan mereka. Hal inilah yang seringkali hilang dalam diri mereka yang sudah mencapai berbagai hal tapi tidak kunjung merasakan kebahagiaan seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Kalau begitu, apa yang menjadikan orang-orang yang sudah memiliki atau mencapai banyak hal ini ternyata bergelut dengan kesulitan untuk merasa bahagia? Dari pengalaman praktek yang saya fasilitasi selama ini, saya menggolongkan 3 hal yang membuat seseorang sulit untuk bisa berbahagia. Yang pertama yaitu karena mereka salah dalam menempatkan posisi dari kebahagiaan itu sendiri. Mereka menempatkan kebahagiaan sebagai sebuah akibat, bukan sebab. Artinya apa? Mereka menempatkan kebahagiaan sebagai sebuah akibat yang mereka ingin rasakan karena mereka sudah mencapai atau memiliki atau melakukan hal-hal tertentu. Itu yang menjadikan mereka mengejar berbagai pencapaian tapi tidak kunjung merasakan kebahagiaan. Karena mereka meletakkan kebahagiaan itu sebagai sebuah akibat. Bukan berarti hal ini sepenuhnya salah, karena pada akhirnya dengan melakukan hal itu juga mereka merasakan kebahagiaan itu. Ketika mereka mencapai yang mereka inginkan tadi, mereka merasakan kebahagiaan itu. Untuk sesaat. Karena seiring waktu berlalu,
lama-lama rasa bahagia itu mulai pudar dan mereka kembali bergelut dengan kehampaan dan rasa jenuh. Inilah yang saya katakan, orang-orang yang meletakkan kebahagiaan sebagai akibat akan cenderung merasakan kehampaan. Karena mereka sedang menjadikan itu sebagai sesuatu yang mereka kejar. Yang saya dapati dalam diri orang-orang yang menemukan nilai kebahagiaan sejatinya adalah karena mereka meletakkan kebahagiaan bukan sebagai akibat, melainkan sebagai sebab. Artinya, mereka tidak mengatakan, saya merasa bahagia kalau, karena ketika mereka mengatakan ini, mereka sedang meletakkan kebahagiaan sebagai akibat. Yang mereka katakan adalah, dengan merasa bahagia, maka saya, artinya mereka meletakkan kebahagiaan sebagai sebab. Dengan adanya rasa bahagia itu dalam diri mereka bisa melakukan berbagai hal yang membuat hidup mereka terasa bermakna. Dengan kata lain, mereka yang meletakkan kebahagiaan sebagai sebab adalah orang-orang yang sudah menemukan misi jiwanya. Mereka yang sudah menyadari arti keberadaan dirinya, bagi lingkungan sekitarnya dan bagi kehidupan ini sendiri. Mereka tidak lagi mencari kebahagiaan itu, karena mereka sudah bisa menciptakan kebahagiaan itu dalam dirinya dan menjadikan bahagia itu sebagai modal untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang lebih bermakna lagi di tataran yang lebih tinggi. Yang kedua yang menjadikan seseorang sulit berbahagia adalah karena ia sendiri tidak tahu apa nilai kebahagiaan sejatinya. Dengan ia ingin meletakkan kebahagiaan sebagai sebab, maka tentu ia harus menyadari juga apa nilai-nilai kebahagiaan sejati yang penting dan otentik bagi dirinya. Proses untuk menemukan nilai-nilai kebahagiaan sejati ini bukanlah sesuatu yang singkat dan bukan juga sesuatu yang mudah untuk dilakukan sendiri begitu saja. Dan lagi-lagi nilai kebahagiaan sejati ini ternyata bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita lakukan dan bisa kita bagikan pada orang di sekitar kita. Hal ini otomatis akan terhubung dengan yang menjadi alasan pertama tadi, yaitu keputusan untuk meletakkan kebahagiaan sebagai sebuah sebab dan bukan akibat. Untuk bisa meletakkan sebagai sebuah sebab, tentu kita perlu menyadari terlebih dahulu apa saja nilai-nilai kebahagiaan sejati yang perlu kita sadari dan perlu kita ciptakan agar bisa meletakkannya sebagai sebuah sebab dalam hidup kita. Yang ketiga, yang menjadikan seseorang sulit untuk bisa berbahagia sederhana sekali dan saya yakin Anda pun sudah bisa menebaknya, yaitu hilangnya rasa syukur dalam diri seseorang. Rasa syukur pada akhirnya adalah sumber dari segala kebahagiaan. Ketika kita meletakkan rasa syukur ini sebagai sebuah akibat, maka lagi-lagi kita akan terjebak dengan kebahagiaan bersyarat. Saya baru akan berbahagia kalau, dengan kata lain, kita baru bersyukur kalau hal-hal yang kita inginkan itu bisa terwujud. Maka sama seperti sebelumnya, untuk bisa menciptakan rasa syukur ini, kita juga harus meletakkan rasa syukur ini sebagai sebab, bukan sebagai akibat. Berita baiknya adalah bersyukur adalah satu hal yang bisa dilatih. Bersyukur sebetulnya tidak lepas dari yang kita sebut kebiasaan. Yes, bersyukur adalah bagian dari kebiasaan. Ia bukanlah suatu hal yang dilakukan sekali-sekali. Jika ia hanya dilakukan sekali-sekali, maka ia hanya menjadi sebuah perilaku yang sifatnya mungkin saja aksidental. Ini yang menjadikan ia sulit untuk diadaptasi oleh sebagian orang karena ia hanya dilakukan sekali-sekali. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas berbagai hal kecil yang ada di sekitarnya, hal ini bukanlah sebuah hal yang sulit. Karena ia sudah menjadi bagian dari keseharian seseorang. Ia sudah menjadi sebuah refleks otomatis dan ia sudah menjadi sebuah cara pandang dalam menjalani kehidupan. Nah, itulah dia pengalaman atau temuan saya dalam memfasilitasi proses coaching, konseling, dan terapi pada para klien saya yang membuat saya merumuskan hal-hal yang menjadikan seseorang sulit untuk merasa berbahagia. Sekali lagi, pemaparan itu bersumber dari pengalaman saya. Sangat mungkin Anda pun punya sudut pandang Anda sendiri, bukan? Maka, saya mengundang Anda untuk menuliskan pemikiran atau pendapat Anda di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat nilai-nilai kehidupan yang selama ini mungkin tidak kita sadari di sekitar kita, agar kita bisa saling menginspirasi satu sama lain. Silakan tuliskan di kolom komentar video ini hal-hal apa yang menurut Anda menjadikan seseorang sulit merasa bahagia. Saya juga ingin sekali belajar dari pengamatan dan pengalaman Anda tentunya. Dan demikianlah, sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Ingat, subscribe YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi bagi Anda yang belum mengaktifkan lonceng notifikasi atau belum subscribe YouTube channel ini, termasuk juga like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bahas di video kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi dimanapun Anda berada.